karena telah menyingkirkan sebuah dahan berduri di jalan yang biasa dilalui banyak orang. Hadis ini mengisahkan dalam sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bainama rajulun yamshi fi tariqin wajada husna syauqin ala tariq fa akharahu fa syakarallahu lahu fa ghafara lahu. Dikisahkan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في الكتاب الكريم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Baitul Muttaqin rahimakumullah. Marilah di kesempatan Jumat yang penuh barokah ini, di hari yang mustajabah ini, kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih. Imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Yang menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebaik mungkin meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya mudah-mudahan semoga kita semua meraih bahagia sejati baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana doa yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita semua di dalam hadisnya. Beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'bah fa afdaluha qaul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Nabi dalam hadisnya, beliau bersabda, iman itu lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang paling utama adalah perkataan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu itu termasuk cabang dari iman. Berkaitan dengan hadis Rasulullah, dikisahkan bahwasannya ada seorang pria yang dimasukkan Allah ke dalam surganya karena telah menyingkirkan sebuah dahan berduri di jalan yang biasa dilalui banyak orang. Hadis ini mengisahkan dalam sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
bainama rajul yamshi fi tariqin wajada husna syauqin ala tariq fa akharahu fa syakarallahu lahu fa ghafara lahu. Dikisahkan saat seorang pria sedang berjalan, tiba-tiba ia mendapati sebuah dahan berduri yang menghalangi jalan. Kemudian ia menyingkirkannya, maka Allah bersyukur kepadanya dan mengampuni segala dosa-dosanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis tersebut mengisahkan kepada kita bahwa seorang pria mendapati dahan berduri di jalan yang menghalangi diri dan pengguna jalan lain. Ia kemudian segera menyingkirkannya dari badan jalan. Tujuannya agar tidak membahayakan orang-orang yang melintas, terutama sesama muslim. Maka Allah pun mengampuni dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Berkat amalnya itu, Rasulullah SAW melihatnya sedang mendapatkan kenikmatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah tersebut kita mengetahui bahwa pria itu hanya mengerjakan amal kecil, namun dibalas Allah dengan balasan besar dan istimewa. Sungguh besar dan luasnya rahmat serta karunia Allah. Pantas saja Rasulullah selalu mengingatkan kepada kita untuk selalu mengerjakan amal kebaikan sekecil apapun amal kebaikan itu. Sebab kita tidak akan tahu kebaikan yang mana yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sisi lain, Rasulullah juga memperingatkan kita agar jangan pernah mengganggu apalagi mencelakakan sesama muslim. Sebagaimana yang terungkap dalam hadis Nabi, "Man darrallahu bihi wa man syaqallahu alaihi." Siapa saja yang membahayakan orang lain, maka Allah akan menimpakan bahaya padanya. Siapa saja yang menyusahkan orang lain, maka Allah akan menimpakan kesusahan padanya. Intinya, semua menunjukkan betapa mulianya kaum muslimin yang mengamalkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan selama didasari oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sudah sepantasnya kita selalu menebar kebaikan walaupun itu kecil. Ingatlah bahwa sekecil apapun amal kebaikan kita akan tampak terlihat kelak di hadapan Allah, sebagaimana termaktub dalam surah Al-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Alih-alih mengganggu dan menyusahkan orang lain, sudah saatnya kita banyak mempermudah orang lain. Alih-alih mengotori dan merusak jalan, maka sebaiknya kita menjaga kebersihannya. Sebab itu yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah Jumat pada siang hari ini. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan dan kemudahan untuk menunaikan amal kebaikan yang dapat mengundang ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد
فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب يجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يزدكم ولذكر الله أكبر. في الصلاة.